kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini penyembahan kami. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di
Shalom warga kerajaan, apa kabar? Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan ke-6 dan kita akan mengakhirinya, dan di depan ada bulan baru dan kita melihat waktu berlalu secara cepat luar biasa. Pertanyaan mendasar, waktu boleh berlalu, apakah memang kita menggunakannya, memanfaatkannya untuk bisa berbuah lebat bahkan tinggal tetap? Itu yang paling penting. Nah, di dalam tema kita bulan Juni kita masih terus membahas exalting the lowly, bagaimana kita meninggikan kita ini meninggikan orang-orang rendah, dan Tuhan pun melakukannya karena Tuhan berkuasa. Dia di takhta berkuasa menurunkan orang yang di tempat tinggi, bahkan mengangkat orang-orang dari tempat yang rendah. Dan yang Tuhan inginkan dalam diri kita pun harus ada sikap kerendahan hati, dan mau juga melihat mereka yang ada dalam posisi yang tidak mudah di dalam kehidupannya itu. Ya, mari kita lihat bagaimana kita bisa menghargai orang yang rendah, bagaimana kita bersikap dengan baik kepada mereka. Dan kita bisa melihat salah satu contoh dalam Matius pasal 25 ayat 40. Di sana dikatakan bahwa dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Poin pertama yang saya mau sharingkan kepada saudara, mari kita menghargai yang terkecil di antara kita. Valuing the least among us. Ini penting sekali, karena kecenderungan daging kita ini, kita suka menghargai hal yang kelihatannya mewah, hal yang kelihatannya spektakuler, hal-hal yang sifatnya luar biasa. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita menghargai yang terkecil. Bahkan dia sebutkan yang paling hina. Siapakah mereka? Tuhan pernah berkata bahwa ketika aku lapar, kamu kasih aku makanan. Ketika aku haus, kamu beri aku minuman. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian, dan seterusnya. Dalam penjara pun kamu melawat aku. Nah, terus Tuhan bilang gini, kalau kamu melakukannya kepada saudaraku yang paling hina ini, mereka yang tadi miskin, mereka yang telanjang itu, kamu melakukannya untuk aku. Luar biasa bukan? Kita bisa melihat dalam Alkitab bahwa firman Tuhan, Yesus secara khusus mengajarkan punya perhatian kepada orang yang paling hina, termasuk orang miskin di situ. Yaitu kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke-5, bagaimana dia mengucapkan ucapan bahagia itu. Yang pertama kali justru dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Miskin di situ tokos, poor in spirit, tapi juga itu menunjukkan dalam pengertian bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah tingkat orang yang hidup dalam tingkatan strata yang paling rendah. Siapa lagi kalau memang bukan orang yang miskin? Walaupun memang ada sejarah bagaimana orang Israel ketika dalam pembuangan 70 tahun di negeri Babel, betul-betul mereka miskin. Ya, mereka ada di dalam pembuangan, dan keadaan itu terus berlangsung. Ketika mereka kembali lagi pun mereka dalam keadaan yang sangat susah, lalu dijajah apalagi. Ya, dan kemudian di zaman Yesus dijajah oleh orang-orang Romawi. Keadaan mereka sulit, miskin, tapi Tuhan bilang berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Dia memberi pengharapan, dan kita bisa lihat bahwa dia memberi perhatian kepada orang miskin. Mari kita belajar ikuti teladan Kristus, bukan menghinakan mereka, bukan menganggap mereka tidak ada, tapi kita memberikan value, menghargai mereka, orang-orang yang rendah. Bahkan untuk pengurapan. Terlalu banyak orang berpikir urapan itu dipakai untuk gagah-gagahan. Kalau di kota Jakarta, kalau ada ibadah terus disebutkan disertai pengurapan minyak, kebanyakan akan lebih penuh. Ya, tapi bukan di keluarga besar GPI Rock ya, di tempat lain. Apa yang terjadi? Karena mereka ingin mencari sensasi bergetar-getar, sensasi sengatan listrik seperti urapan turun jatuh dalam dirinya. Tidak perlu pergi ke gereja seharusnya kalau cari sensasi getar-getar, ya, merinding-merinding.
Cukup kita pergi ke rumah sendiri, cari colokan dengan kabel yang terbuka, pegang sebentar aja. Ya, tapi jangan dicoba ya. Itu pasti akan bergetar-getar seperti itu karena sengatan listrik. Nah, ternyata urapan diberikan dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Urapan selalu diberikan dengan tujuan. Dan bukan tidak ada tujuan yang hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Tapi Tuhan berkata, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Dia telah mengurapi aku untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. To preach a good news to the poor. Ini jelas sekali. Urapan diberikan dengan tugas, yaitu pertama, bagikan kabar baik kepada orang miskin. Bagikan kabar baik kepada orang yang disebutkan paling hina tadi. Mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka telanjang, mereka dalam penjara, mereka yang sakit, dan mereka ada dalam keadaan strata sosial yang paling rendah sekali. Yesus menunjukkan betapa perhatiannya kepada orang-orang yang terpinggirkan seperti ini. Orang-orang yang kita sebut marginal. Tapi Tuhan menaruh hati kepada mereka. Mari kita ikuti teladan Kristus dan kita sadar bahwa seperti Tuhan bilang kepada orang Israel, kasih ini orang asing karena kamu dulu di Mesir pun jadi orang asing. Ya, kita pun pendatang dalam dunia ini. Sebab itu mari kita memiliki hati seperti Kristus yang peduli. Dia bukan cuma peduli loh. Kalau dalam ilmu psikologi itu ada level orang mulai peduli, mulai ya namanya simpati. Kita berkata kasihan dia kondisinya. Tapi diajarkan pun lebih tinggi daripada simpati, namanya empati. Empati ini adalah satu kondisi di mana kita mencoba mengerti penderitaan orang lain, atau seperti kita memakai sepatu orang yang sedang menghadapi penderitaan. Jadi lebih baik dari simpati. Tapi di dalam Alkitab diajarkan bagaimana Yesus Kristus bukan sekedar empati apalagi simpati, tapi lebih tinggi itu belas kasihan, compassion. Kenapa? Karena ketika Yesus melihat kawanan domba-domba yang tersesat, dia melihat anak-anak yang seperti domba yang tanpa gembala, orang-orang sakit, orang yang lemah. Selalu Alkitab katakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Driven by compassion. Ayo kita menirukan ini, mengikuti teladannya. Biarlah membuka diri kita supaya digerakkan oleh belas kasihan. Karena belas kasihan bukan cuma di mulut, belas kasihan akan menuntun orang berbuat sesuatu untuk melakukan pertolongan, bertindak untuk bisa menjamah orang-orang tersebut. Lihat dalam Injil Lukas, pada waktu itu orang-orang Israel tidak diperbolehkan untuk bersekutu ataupun tinggal bersama dengan orang-orang yang kusta. Kalaupun ada orang kusta, mereka akan berkata najis-najis. Tapi ketika Yesus ketemu orang kusta, ya, dan dia tidak berkata kamu najis. Ketika orang kusta itu minta tolong supaya disembuhkan, yang Yesus lakukan adalah Yesus menyembuhkan dengan cara apa? Menyentuh kulit orang kusta tersebut. Nah, ini zaman dulu menyentuh, berdekatan aja nggak boleh, apalagi menyentuh. Makanya Tuhan Yesus selalu melakukan terobosan-terobosan baru. Mari kita melakukan terobosan-terobosan iman, ya, yang bukan cuma kita melihat kasihan kepada orang menderita, tapi berbuat sesuatu, menolong mereka secara nyata. Ini yang telah Yesus berikan kepada kita, teladan yang luar biasa. Dia menghargai orang-orang yang terkecil di antara kita, menghargai orang disebut paling hina di antara kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tapi juga kita akan melihat berikutnya apa yang harus kita lakukan dalam exalting the lowly ini. Yang kedua adalah jangan pernah membeda-bedakan orang. Ya, jangan pernah membedakan orang dalam strata sosial. Oh, kamu miskin jadi tidak bergaul dengan saya. Oh, kamu ini bukan keturunan Chinese jadi oh kamu keturunan Iniren katanya ya. Enggak ada satu orang yang bisa memilih lahir dari suku mana. Enggak ada orang yang bisa memilih lahir dari bangsa apa. Semua atas penentuan Tuhan, dan Tuhan punya tujuan kita dilahirkan dari suku tertentu, dari bangsa tertentu. Sebab itu mari kita menyadari jangan pernah membeda-bedakan warna kulit. Ya, Tuhan cinta segala bangsa. Oleh sebab itu belajar untuk kita menerima orang lain, tapi dimulai dengan mengasihi diri sendiri. Artinya
kita harus boleh menerima keberadaan diri kita. Ketika kita mulai belajar menerima keberadaan kita sepenuhnya sebagai umat yang serupa segambar dengan Tuhan, bangsa yang terpilih, imamat raja di bangsa kudus. Ketika kita bisa menerima diri kita bisa menerima orang lain dengan baik. Hati-hati, di gereja pun bisa disusupi roh Fir'aun. Ya, Fir'aun dalam bahasa Inggris Farao. Yang P itu persecution of the church, penganiayaan atas gereja. Tapi kedua, homoseksual. Ya, homoseksual, saya mengasihi mereka, tetapi saya membenci tindakan mereka. Dan mereka bisa dilepaskan, bisa disembuhkan. Yang berikutnya A-nya adalah abortion, pengguguran kandungan. R-nya rasis. Nah ini yang membedakan status sosial, kedudukan. Ya, kita janganlah ada kasta-kasta di antara kita. Biarlah kita sadar bahwa kita semua saudara di dalam Tuhan. Kita umat tebusan Tuhan. Dan mari kita seperti Yesus yang tinggal di surga turun ke bawah. Turba. Belajarlah untuk turba dan juga tentu tidak perlu membeda-bedakan warna kulit satu dengan yang lain. A-nya adalah abusing drug, ya, obat-obatan ataupun abuse, penyalahgunaan terhadap anak-anak, melakukan kekerasan. O-nya okkultisme dan hanya adalah HIV. Itu roh spirit Fir'aun. Ketika kita membeda-bedakan orang lain tanpa sadar bahwa kita disusupi pengaruh Fir'aun, dan Fir'aun seharusnya sudah dikalahkan. Ya, yang berikutnya sikap kita exalting the lowly. Yang berikutnya apa? Nah ini ya, mari belajar menerima orang hina, orang miskin, orang yang paling hina itu, dan kita melihat mereka sebagai sesama manusia. Ada banyak hal yang ternyata diajarkan di Alkitab supaya bagaimana gereja yang kuat menolong yang lemah. Supaya apa? Terjadi keseimbangan. Ya, yang lemah ditolong, ya, lalu kemudian yang lemah memberikan doa-doanya kepada yang kuat. Nah, itu akan terjadi keseimbangan, ya. Mari kita belajar untuk melakukan ini. Ya, bukan karena memang saya bisa ngerti Pak karena saya dibesarkan dari keluarga miskin. Sekarang saya sudah diberkati oleh Tuhan. Demikian saya dulu dibesarkan di keluarga yang sangat-sangat sederhana. Saya sempat jualan petasan pinggir jalan. Lalu saya kuliah pun jualan kaos-kaos, ya. Buat kami minuman soft drink seperti Coca-Cola, Fanta itu barang mewah. Beli bakso pun itu seperti barang mewah waktu saya kecil. Tapi begitu saya bertobat dan hidup dalam pemeliharaan dan diberkati oleh Tuhan, maka itu mudah sekali untuk menyelami kehidupan orang miskin karena punya background dari keluarga sederhana. Tapi bagi saudara yang punya background dari keluarga yang langsung kaya, ya, terima warisan dan apapun kondisi Anda secara keuangan hebat, tetaplah belajar seperti Kristus. Ya, dia yang kaya raya, yang penuh kemuliaan, tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri menjadi sama seperti kita mengambil rupa bahkan seorang hamba. Mari kita turun ke bawah, beri hati, dan apa yang kita miliki, harta kita bisa salurkan, kita bisa bagikan, bisa menolong banyak orang dalam kekurangan mereka. Dan itulah bahagia yang sesungguhnya yang membuat orang lain yang tidak berdaya, hina itu bisa bertertawa. Itu kalau kita lihat itu seperti sebuah pemandangan di mana kita bisa menikmati bahagia bersama dengan mereka. Lalu kemudian yang berikutnya terakhir, bagaimana kita bisa menghargai orang-orang yang rendah itu, yaitu mari mengasihi mereka tanpa pamrih. Ya, tanpa alasan. Kasih yang harus diberikan adalah tanpa alasan. Gak perlu pakai habis nolong mereka misalnya lalu kita foto-fotoan flexing di sosial media. Saya telah melakukan pelayanan kepada orang-orang miskin. Ya kalau tujuan untuk pelaporan buat pemimpin ya silahkan. Tapi kan tidak perlu bahwa menunjukkan kepada dunia. Bahkan Tuhan mengajarkan kalau kamu memberi persembahan dengan tangan kananmu jangan tangan kirimu sampai kelihatan. Artinya nggak perlulah sampai kita cerita kemana-mana. Wang Mingtao, hamba Tuhan dari Tiongkok Cina, pernah berkata, kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah ingat-ingat seumur hidup. Tapi kalau orang lain berbuat baik kepada kamu, ingatlah seumur hidupmu. Bukankah Tuhan telah melakukan perbuatan baik
ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Mari kita ingat semua kebaikan Tuhan, dan dengan demikian mendorong kita untuk kita melakukan tindakan kasih, yaitu action speaks louder than words. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan kalau ini kita lakukan dan tanpa pamrih, ya, saya percaya inilah nilai-nilai kerajaan Allah yang harus dibangun dalam hidup setiap kita. Dan biarlah kalaupun datang pujian, kalaupun datang suatu orang kita tolong itu berterima kasih, dan biarlah segala kepujian hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan mari kita melakukannya, dan saya akan membawa kita masuk dalam doa supaya kita bukan cuma mendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku yang kuat firman Tuhan di akhir zaman ini. Bapa Sorgawi, ampunilah kalau kami sering membedakan warna kulit, masih melihat orang miskin sebagai sesuatu yang terpinggirkan. Ampuni kami bahkan seringkali salah menggunakan urapan, padahal urapan diberikan untuk menolong orang miskin, untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, untuk membebaskan tawanan dan sebagainya. Tolonglah kami, dan kami berdoa meteraikan kiranya belas kasihan Kristus yang kuat itu bekerja hebat dalam hidup setiap kami, sehingga kami melihat dan bertemu dengan orang-orang yang disebutkan paling hina tadi pun kami boleh timbul belas kasihan, yang bukan sekedar belas kasihan, ada tindakan aktif untuk menolong mereka. Oh Tuhan, pimpin kami supaya dengan demikian ketika orang lain melihat kami, mereka bisa melihat Yesus nyata dalam diri kami. Ketika orang lain melihat kami, orang lain bisa melihat bahwa kerajaan-Mu memerintah penuh dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.